Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Al-hadis kama. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang ke-10 di bulan Rajab ini kita semua masih diberi oleh Allah kesempatan untuk meningkatkan ibadah. Karena ibadah di bulan Rajab dilipat gandakan Allah 70 kali. Selain ibadah di bulan Rajab dilipat gandakan 70 kali, di bulan Rajab inilah Rasulullah dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima titah perintah yang namanya rajanya ibadah, yaitu sholat. Adapun sholat ini bertingkat-tingkat. Tingkat paling rendah namanya sholat sahun, naik tingkat namanya sholat sukaroh, naik tingkat namanya sholat daim, dan naik tingkat namanya sholat khusyuk. Pagi ini kita lanjutkan kiat usaha untuk mencapai sholat khusyuk, bagian yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas di bagian yang kedua, usaha kiat untuk mencapai sholat khusyuk. Kita harus memperhatikan kesucian, baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Pagi ini kita bahas kiat untuk mencapai khusyuk. Bagian yang ketiga adalah setiap sholat anggaplah sholat yang terakhir. Setiap sholat kita anggaplah ini adalah sholat yang terakhir. Dengan adanya menganggap sholat yang terakhir kali, besok sudah disolati, insya Allah kita lebih khusyuk, lebih tenang. Sebagaimana narapidana kemudian divonis hukuman mati, besok jam 12 malam akan dieksekusi mati. Maka siangnya dia itu didatangi oleh aparat bawa keluarga. Si fulan, apa yang kamu minta terakhir kali, karena besok kamu sudah dieksekusi mati. Ini keluargamu, apa yang kamu pesankan, apa yang kamu perbuat kepada keluargamu, ini terakhir. Maka narapidana itu sudah tidak minta apa-apa, tidak kepingin apa-apa, karena besok sudah mati. Hanya istighfar kepada Allah. Jadi sholat kita itu akan lebih khusyuk kalau setiap sholat anggaplah sholat yang terakhir. Ini berikutnya, supaya sholat kita bertambah khusyuk, apalagi kiatnya, tempat perlu diperhatikan. Tempat itu sangat mempengaruhi di dalam sholat kita. Makanya di surat Ali Imran, Siti Maryam itu punya tempat khusus untuk sholatnya ini.
sebaik-baik tempat untuk sholat fardu adalah di masjid, dan sebaik-baik tempat sholat sunnah adalah di rumah. Nah, ini harus dicermati. Tempat itu sangat mempengaruhi. Kalau sholat fardu yang terbaik di masjid, kalau sholat sunnah yang terbaik adalah di rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan sholat sunnah di masjid juga boleh, sholat fardu di masjid juga, sholat di mana saja boleh, tapi yang terbaik. Tempat sangat mendukung. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, kiat untuk menuju kekhusyuan berikutnya adalah setiap kita sholat, anggaplah kita ini bertobat kepada Allah. Dosa kita setinggi gunung, sebanyak buih di lautan. Hanya dengan sholat inilah dosa kita kepada Allah akan diampuni. Sebagaimana doa kita dalam dodo, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa kita Rabbi firli pertama, ampunilah aku ya Allah. Dosa kita sebanyak buih di lautan, setinggi gunung. Lah dalam sholat ini kesempatan kita laporkan kepada Allah dengan harapan dosa yang kita perbuat ini diampuni oleh Allah. Tanpa pengampunan kita mati akan dalam keadaan rugi. Dan sebaik-baik tempat untuk mohon ampun kepada Allah adalah dalam sholat. Dalam sholat. Jangan menganggap sudah tidak punya dosa. Jadi kita ini masih banyak dosa, kita gempur dengan sholat dan istighfar. Nah, ini setiap sholat kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kiat menuju khusyuk ini, kalau sulit untuk mencapai 1 sampai 7, ya mulai bagian pertama sampai sekarang yang 7 itu sulit kita capai, maka senjata pamungkas untuk bisa sholat khusyuk adalah apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah pasti khusyuk. Ini hebatnya, sholat berjamaah pasti khusyuk. Loh, mengapa? Dijamin oleh Kanjeng Nabi. Rasulullah menjamin 3 kali. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fat khamsa wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan Allah 25 derajat. Nah, ini jaminan, ini tingkat paling bawah. Hadis yang kedua, sholatul jamaah afdalu min sholatil fat sab'a wa isrina darajah. Sholat jamaah itu dibanding sholat sendiri pahalanya 27 derajat. Ini yang tengah-tengah. Dan jaminan Rasulullah yang ketiga, sholatul jamaah afdalu min sholatil fat khamsina darajah. Sholat jamaah dibanding sholat sendiri itu pahalanya 50 derajat. Kalau nggak bisa kriteria pertama sampai 7, mas sholat berjamaah saja pasti khusyuk, sudah dijamin Nabi. Makanya kalau kita lihat sirah nabawiyah, Rasulullah itu nggak pernah nggak sholat jamaah sampai akhir mau meninggal. Rasulullah sudah demam tinggi, nggak bisa jalan, itu masih dibopong oleh Abu Bakar dan sahabat Ali untuk menuju masjid. Kemudian Rasulullah tidak kuat berdiri duduk, Abu Bakar disorong ke depan untuk ngimami. Itu detik-detik terakhir Rasulullah mau meninggal masih melakukan sholat berjamaah. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang bisa sholat berjamaah, pasti khusyuk. Ini bagi
kita orang awam nggak bisa mencapai kriteria seperti itu, perenungan 1 sampai 7 wis sholat jamaah gitu aja, insya Allah dijamin khusyuk. Karena masuk gerbong imam dan makmum sama pahalanya, nggak ada yang membedakan. Masih lali-lali titik tetap masuk dalam gerbong, sama dengan di gerbong kereta api, walaupun bayarnya kurang tetap sampai tujuan. Masuk gerbong ya, ngelamun titik ngono, maya salat eling utang wis masuk gerbong. Kalau jamaah wis enaknya salat berjamaah. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang kiat-kiat menuju salat khusyuk, dan salat khusyuk itu pasti akan bahagia sebagaimana Allah menjamin qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti bahagia orang yang salatnya khusyuk. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.